Apalagi? Apalagi? Kurang kopi. Nah, orang ngantuk itu karena kurang apa tadi? Kurang kalau orang tidur itu karena tidak percaya. Siapa yang bisa tidur sambil berpikir, saya ingin belajar 10 tahun Pak. Ya, saya mau tinggal di sini 10 tahun. Bagaimana bisa tidur sambil ya toh? Ya ada toh? Ya kan? Oke, jadi saya mau mulai itu dengan kata-kata Pak Guti. Jangan gitu toh, masa Pak Guti. Saya baru buat tadi pagi. Apa kata Pak Guti? Perkataan itu dapat mengguncang pikiran dan perasaan. Susunan perkataan Anda dengan indah dan bernada tinggi agar banyak pikiran dan perasaan yang terguncang dan rela mengikuti pesan yang Anda sampaikan. Ya, benar ya. Oke, jadi itu pesan-pesan yang mau saya sampaikan pertama pada pagi ini. Kata-katanya adalah apa tadi? Usullah. Ya. Jadi semakin indah perkataan kita, semakin bernilai perkataan itu bisa menguncang. Dinamika persuasif dalam komunikasi publik. Kayak Pak Musul ternyata memang jaga tinggi. Jadi tadi selama dibicara saya bilang dibantu saya kode langsung keluar. Oh benar. Ini mau kita pelajari. Baik. Bapak Ibu, manusia perhatikan. Jadi ada dua model cara berpikir manusia. Ada dua apa? Dua model cara berpikir
jurnalistik, yang kedua adalah cara berpikir. Di dalam kehidupan sehari-hari, hampir 80% kita itu hidup menggunakan cara berpikir berisiko, cara berpikir tingkat lots, lower order thinking, skill, berpikir menggunakan apa? Hati, rasa. Itu hampir 80% kehidupan kita berjalan dengan model berpikir berisiko. Sekarang saya mau contohkan. Siapa yang pernah nangis saat menonton film? Pernah nangis? Tunjukkan yang suka nangis. Saya juga suka nangis itu kalau nonton film. Ibu kenapa nangis? Hah? Ngapain terharu? Tahu nggak? Ketika mereka syuting itu, action! Ngapain kita nangis? Jadi kita itu dibawa larut oleh alur cerita itu. Ceritanya begini, kemudian kita nggak menggunakan hal ini, kita nggak pakai berpikir logis. Nah, karena kita tidak berpikir logis pada waktu itu, kita larut dengan pola berpikir heuristik, maka kita menangis, bahkan kita marah, kita melempar piring. Kenapa? Kan kita terbawa emosi. Nah, masyarakat kita juga seperti itu. Ya kepada Allah semua. Allah berdoa. Saya kan peserta. Sudah kebal kita. Saya pernah coba gitu di kelas saya. Ikan di keluar. Ibu kamu saya. Gara-gara tadi itu. Jadi pendidikan kita. Ini saya jelasin kenapa harus. Jadi kita larut dalam perasaan, kemudian sampai pikiran kita itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, teori heuristik ini yang dipakai oleh politisi hari ini. Contohnya, siapa yang terkenal? Bapak pembohongan nasional. Yang itu ya. Jadi kita disuguhi dengan drama Korea ala Jokowi dan kawan-kawan. Kemanapun Jokowi pergi disyuting oleh kamera, masuk gorong-gorong disyuting, masuk sawah disyuting, jadi imam sholat disyuting, semuanya disyuting sehingga orang kampung pada Jokowi. Jokowi disuruh ngomongin nggak, kita akan buatkan mobil kesepak 6.000 sudah besar. Orang percaya semua dengan omongan-omongan itu. Lalu kita mengikuti apa? Mengikuti alur drama yang dibuat. Tetapi coba Bapak Ibu bandingkan. Kalau Ibu dikasih tugasnya adalah menilai karya sastra dalam bentuk film. Bisa tontonlah film
karena dia sedang berpikir secara apa? Logis, tidak berpikir. Nah, sekarang kita itu kalau mau memajukan pendidikan Muhammadiyah, manfaatkan kondisi berpikir holistik masyarakat kita dengan memenuhi jagat similo ini dengan tulisan Muhammadiyah. Ya kan? Ini tuh dengan tulisan sekolah Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah harus berkembang di mana-mana sebagai lembaga pendidikan yang baik. Begitu. Sehingga objek-objek yang terbangun adalah sekolah ini adalah sekolah yang baik. Sama. Oh, sekarang kita di sekolah kita diskusi jadi bukan. Jadi begitu. Pada dasarnya, kalau kita mau pendidikan kita ini menjadi lebih baik, manfaatkan kondisi holistik masyarakat kita supaya mereka lari dengan ritme permainan kita. Tapi jangan palsu, jangan palsu kayak kawan tadi. Palsu semua tuh. 99%. Kalau ada yang asli itu hanya menutupi yang coba ya. Pertanyaan kedua, kenapa iklan sabun kecantikan dan sampo semuanya ini itu yang tampil artis? Kenapa? Kok bukan lakukan Pak? Kenapa kok bukan Pak? Kenapa harus Sofia Lajiba? Gitu kan? Siapa lagi? Primus, gitu kan? Ardi Bro. Siapa lagi sekarang masih apa? Pelajaran dulu, saya jalan dalam TV. Sudah 2 tahun saya nggak punya TV. Bayangin saya dulu. Ada di rumah tapi tidak pernah dihidupin. Ya udah jangan ngobrol gitu. Kenapa? Kenapa harus tari? Arti. Jadi yang membuat iklan itu harus Anda tahu bahwa masyarakat akan berpikir loh itu saja artis-artis di bawah sana ganteng saja pakai sampo clear nih kan. Sampo kalian bawa itu kan. Tapi kan ada di bawah yang ganteng tadi loh di bawah ada rambutnya begitu gara-gara pakai sampo clear. Masa saya nggak mau pakai sampo clear? Begitu. Jadi pikiran kita diajak untuk kepada satu figur tertentu larut dalam bahasa komunikasi seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini kan akademisi Pak, ya akademisi itu dia harus menggunakan yang ini berpikir logis. Nah berpikir logis ini masuk kategori berpikir tingkat tinggi, analisis dan lain-lain. Nah, masalahnya apa? Hari ini sudah dibuat skenario oleh kelompok-kelompok tertentu di negeri ini tentang sesuatu yang buruk, lalu dikemas menggunakan bahasa yang sangat indah, sangat bagus, tersusun dengan sangat hebat, disampaikan oleh public figur. Lalu orang semuanya percaya, padahal sebenarnya tidak benar. Bahaya kan? Orang awam disuguhi informasi seperti itu seolah-olah bagi orang awam itu bagus, tapi realitasnya tidak bagus. Siapa yang bisa disebut? Saya kasih izin pulang. Apa contohnya? Informasi yang sebenarnya salah, tapi dikemas dengan bahasa yang sangat indah, sangat terstruktur.
menjadi benar di mata publik yang kemampuan berpikirnya masih lower order thinking skill. Karya juga. Nah, contohnya kenaikan harga BBM. Nah, apa tadi? Kenaikan harga BBM. Para politisi bilang, Pak Luhut bilang gitu. Loh, harga BBM di Indonesia itu paling murah di dunia. Betul nggak? Betul apa enggak? 14.000 loh, Singapura 49.000. Nah, Inggris 80.000. Ya tak? Murah nggak? Betul kan? Betul. Kalau dia berdiri sendiri. Tetapi kalau dianalisis dibandingkan dengan gaji orang Singapura dengan orang Indonesia, mahal tak? Ya mahal. Orang Singapura gajinya sebulan 60 juta, gaji kita 3 juta. Di sini berapa Pak? 1 bulan loh 5 juta. Oh, anggaplah 2 juta, gitu kan? Anggaplah 2 juta. Bayangin dengan gaji 2 juta sebulan, kemudian harga BBM 14.000, itu ya 10 kali lebih tinggi daripada harga BBM di Singapura. Orang Singapura yang beli BBM santai aja, duitnya banyak. Lah Pak Anwar duitnya sedikit, naik. Oh, ini ada anu masuk. Ini mana? Apa imbasnya? Harga logam, ya tak? Harga angkot, harga sabun, harga sampo, harga apa lagi? Sayur, naik. Minyak goreng, naik. Masing-masing naik 1.000. Sudah 6.000 satu orang. Satu keluarga 5 orang. 6 kali 5 30.000 kali sebulan 900, harus nambah uang 900.000 lagi untuk memenuhi kebutuhan gara-gara naik BBM yang katanya paling itu dikemas, orang apa percaya? Kenapa? Karena dia hanya membandingkan angka Singapura 39.000 dengan 14.000, angka Inggris 80.000. Ya betul lah, Indonesia paling murah. Dia tidak komparasi dengan itu yang terjadi. Untuk meredam keributan dibikin opini seperti ini. Nah, tugas kita akademisi menyampaikan kepada masyarakat ini kondisi realnya. Dan setiap kali ada berita macam-macam di media massa, itu jangan percaya dulu. Sekarang sudah heboh, boleh tidak? Kamu boleh tidak? Setelah Mulyono lahir Mulyadi, persis itu. Persis skemanya, prinsipnya seperti itu. Makanya jangan mudah percaya dulu sama Mulyadi, karena bisa jadi ada orang di balik peye, udah di balik bapak, gitu kan? Yang mudah percaya. Jadi setiap ada satu fenomena, maka kita jangan mudah. Siapa yang pernah notis? Siapa yang pernah ketemu dengan sales? Terus saya mantan sales. Saya pernah bekerja di 9 perusahaan sales marketing. Keren loh? Ya keren. Ngapain saya jadi sales? Ngapain? Jual produk.
mampu mengajarkan ilmu komunikasi lebih tinggi daripada perusahaan sales marketing. Gak percaya? Kampus mana? USU, UI. Gak ada. Banyak mahasiswa yang kalau ngomong UGM, lulusan UGM itu kalau ngomong itu bukannya gini loh, bukannya saya. Itu yang naik lulusan UGM. Ya enggak? Lulusan Unimed, lulusan mana-mana enggak ada. Tidak ada satu perguruan tinggi di Indonesia ini yang mampu mengajarkan mahasiswanya ilmu komunikasi lebih baik daripada perusahaan sales marketing. Jadi kalau pengen pandai mengajar, besok jadilah sales. Betul nih Pak? Jadilah sales. Ini jangan serius sekali. Banyak dosanya di situ. Terus saya pernah loh, banyak dosa saya keluar sehari. Yang direct sales dari rumah ke rumah. Langsung nangkap orang di jalan, di prospek. Saya pernah sama saya nipu sehari, full bulan puasa. Bayangin bulan puasa, sehari dulu saya menipu. Sukses, habis bulan. Itu gara-gara saya belum jadi dosen, masih pengangguran, lulusan S1. Ternyata lulusan S1 saya melamar di kerja di KFC aja nggak terima, padahal cuma goreng bersih-bersih aja itu. Sarjana S1 di Surabaya itu juga laku, saya melamar di perusahaan macam itu nggak ada yang menerima. Terakhir terima jadi sales marketing, masuk ke lamaran langsung kerja. Betul memang. Pagi itu saya ke lamaran, langsung kerja. Dilatih dulu bagaimana cara mempersuasi orang supaya percaya kepada kita. Misalnya begini, di waktu itu saya disuruh pura-pura jadi manajer perusahaan. Ya saya kan itu meyakinkan sebagai manajer perusahaan. Jadi saya hanya kasih rapi gitu kan, berdiri aja. Nah ini timnya ini ada bagian nipu. Saya hanya mensupport tipuan. Ini pengalaman. Saya cerita. Saya hanya apa tadi? Mensupport penipuan sehari itu. Jadi begini. Kalau ketemu ibu-ibu yang pakai hijab begini, dibilang Assalamualaikum Bu Haja. Ibu cantik sekali. Kami dari perusahaan. Tengok saya. Rocky. Kami dari perusahaan ini. Pernah tengok ini di TV. Nah, jadi hari ini ibu termasuk orang yang beruntung karena ketemu dengan kami. Ya, kami sekarang sudah ada promo besar-besaran program ini. Tapi kalau ibu merasa tidak banyak kami boleh membawa barang ini hanya seharga Rp50.000. Murah toh? Ini harganya Rp700.000. Tetapi kalau ibu karena ibu hari ini adalah orang yang terpilih dari kami, ibu boleh membawa pulang barang ini seharga hanya Rp50.000 dengan syarat ibu bisa menjawab pertanyaan dari kami. Tapi kalau ibu tidak bisa menjawab pertanyaan dari kami, berapa uang ibu tidak boleh membawa. Gimana Bu? Siap? Untuk saya tanya? Siap? Oke, pertanyaannya, negara mana yang terkenal dengan teknologinya? Amerika, Jepang, atau Prancis? Pilih salah satu. Coba. Apa? Jepang. Menurut saya, jadi gimana Pak Manager? Jepang.
tidak. Ya sudah hari dia. Jadi kalau mau tidak terjebak oleh sales, katakan tidak pada sales. Kami omongan sales itu mempengaruhi pikiran kita. Kita dibawa lalu dalam pikiran harus begitu. Lalu kita tentang lalu terpengaruh jadi deal. Nah, jadi saya manfaatkan situasi holistik ini untuk mempengaruhi opini masyarakat agar percaya pendidikan sama termasuk muda-muda semua. Saya paling senang kalau sekolah gurunya masih muda. Asal satu ya, jangan pernah dengan yang hidupilah Muhammadiyah. Terus gimana? Itu kata siapa? Kata Kiai Jamal Hadar. Apa kata saya? Beda loh kata saya itu. Kata-kata hari ini juga. Hidupilah Muhammadiyah. Insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang layak di. Nah, apa kata kuncinya? Ya hidupilah dulu. Ini mencari hidup dulu ya mati Muhammadiyah. Mati. Jadi hidupilah Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah berkembang dengan pesat, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari Muhammadiyah. Begitu. Menanam dulu, baru akan panen. Nah ini asik sibuk memanen terus. Tanaman tak ada, dipanen terus. Akhirnya nyuri tanaman sebelah. Orang nyuri juga. Di sini tidak ada nyuri punya orang lain. Jadi hidup ya. Apa tadi berikutnya? Insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang layak dari. Saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan. Terus tidak berapa apa. Nah, ketika saya mau melamar mendapat beasiswa, saya tidak punya syarat. Saya tanya mana-mana tidak apa. Ketika saya ceritain pengalaman hidup saya jadi terus dia oke saya pasti ya karena dia tahu siapa tidak punya kalau tak dibantu banget ya selesai. Jadi saya bisa dapat beasiswa gara-gara Muhammadiyah. Tapi saya tidak pernah berpikir itu dari Muhammadiyah. Tidak pernah saya berpikir. Saya dapat rekomendasi dari Muhammadiyah untuk dia. Tapi zaman dulu sekarang kalau buka LPCP semua bisa. Sekarang lebih enggak syaratnya harus bisa bahasa B. Yang kedua ini tadi berpikir ya logis. Kita akan dididik kita harus dikajarkan bagaimana menggunakan nalar yang berpikir logis. Maka harus sering diajak diskusi. Diskusi itu memancing orang untuk berpikir. Kenapa bukan dijawab? Karena begini Bu, jangan bilang jangan langsung begitu. Ya, guru yang baik itu tidak terus membenarkan jawaban siswa yang benar. Akan dikacaukan masa begitu. Masa sudah tahu. Jawaban begini Pak. Ini bagus ini padahal salah. Apa dia? Gimana? Salah juga lebih bagus ini. Lebih salah.
Bukan pembelajaran mendalam. Karena ketika dikacaukan oleh pertanyaan lain, dia itu. Jadi ngajar juga begitu. Dia tidak setiap terjawab jawab. Oh bagus, kamu pinter. Apa itu ngajar apa? Selesai belajar. Justru kesalahan dan benarnya siswa itu bisa menjadi bahan diskusi. Semakin banyak yang salah, semakin bagus. Ini namanya problem solving. Masalah dalam hal itu bisa juga sebagai studi kasus. Studi kasus, bagus. Kalau ada siswa yang salah, itu saya paling senang belajar. Wih, kan? Bola-bola kembali. Timpar sana itu tak. Jadi jangan anggap kesalahan siswa itu tidak ada gunanya. Justru kesalahan siswa itu sangat berguna untuk jadi bahan diskusi. Ini. Oke, masuk. Jadi slide berikutnya itu begini. Jadi untuk mencapai tujuan ini, pertama yang lebih penting adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi tadi saya katakan itu bisa menggoncang pikiran dan perasaan. Nah, kalau komunikasi kita jelek, apa yang terjadi? Ya udah nggak sampai semua berlaku. Kenapa komunikasi kita jelek? Makanya belajar ilmu komunikasi. Kemana belajarnya tadi saya bilang? Ke perusahaan, sales, marketing. Jadi kalau bapak ibu ketemu orang, anda luar biasa, gitu kan? Itu berarti dia baru lulus di kelas sales, marketing. Mahasiswa saya itu di kampus itu waktu di kelas biasa saja, pandai tiba-tiba lulus gitu kan? Lalu dia bilang, bapak biasa ya, wah itu baru lulus dari perusahaan sales. Pelajari apa tadi? Komunikasi. Karena komunikasi itu menjadi jembatan pertama untuk mencapai komunikasi belum muncul semua komunikasi baik. Maksudnya berikutnya ada kolaborasi. Tidak ada kolaborasi yang besar kalau tanpa adanya kolaborasi yang baik. Tidak ada itu. Berikutnya critical thinking. Bisnis diakhiri dengan problem solving. Terakhir, ini pesan. Mohon dikondisikan dulu. Ada nggak yang bisa baca puisi? Ada yang bisa baca puisi? Siapa yang bisa baca puisi? Ini puisi karya Joko Satrio. Nanti lihat di Facebook ya. Namanya siapa? Ada foto siapa? Siapa bisa baca puisi? Gak ada yang bisa baca puisi. Ya saya baca. Pesan bunda. Anakku, ingat akan siapa dan di mana dirimu. Berdirilah di saatnya sendiri dengan tembok-tembok baca, gerakan tangan dan sebagainya. Anakku, banyak yang besar belum sampai kelihatan itu, robokan rumputan menerjang pohon-pohon. Anakku, perkuat bakat, hijau daun, perbanyak anak-anak. Anakku, lihat air itu. Memecah batu gunung, mengalir berhenti menuju pantai kapal. Kapal sehat? Kapal saya di laut. Nah, saya mau jelasin apa makna dari puisi. Jadi dalam kehidupan saat ini itu bisa dipakai untuk refleksi di awal. Jadi orang-orang selalu memberikan pesan-pesan moral kepada anaknya. Nah, lihatlah, kamu itu usia. Kamu belajar dari mana? Hidupmu seperti apa? Kamu akan membangun kemudian di mana dirimu adalah kalau kamu sekarang sudah bisa berkata yang namanya yang
informasi berbasis abad 21. Di era yang seperti ini, teknologi berkembang sangat pesat. Ngerti ya, di era seperti ini maka apa katanya? Berdiri di atas kaki yang kokoh. Kamu harus punya pendirian yang kuat. Selimuti diri dengan tekad yang berbeda. Bentengi dirimu dengan keimanan. Karena kalau kamu beriman yang kuat, kamu akan rusak gara-gara perkembangan teknologi. Gerakan-gerakan dengan tombol-tombol misterius dan berbaklah menggunakan teknologi. Karena itu perkuat bakat dari kesehatan, hijau laut, meningkatkan ekonomi, perbanyak akar-akaran, perbanyak relasi. Anakku, lihat air itu. Apa tadi? Air apa? Air itu berasal dari mana? Air sungai. Air apa? Dari gunung. Gunung apa? Gunung itu kita buat dari batu. Batu itu kan berasal sungai. Bayangin, batu yang begitu keras bisa pecah dari dorongan air ya. Kuat, batu yang keras bisa lalu alat itu mengalir ke sungai bunyi. Jadi loh, tapi tidak semua air sampai di pantai Harani. Ada air yang tergenang di sawah-sawah petani, terdampar di lubang-lubang batu. Ketika dia tergenang di sawah petani, dia temukan pagi, ketika dia terkurung di mana? Lubang batu, dia punya tempat semut, burung-burungnya. Cita-cita air menuju pantai. Ketika dia sampai di pantai, dia bersenyum. Kalau tidak ada sungai, aku masih di sungai. Jadi gini, gitu. Terus sampai di muara sana, apa yang terjadi? Senyum dia. Kenapa? Tidak. Yang terakhir, anakku. Oh ya, saya ingat. Anakku, cerminkan diri pada alam, doa dan praktikan diri pada Tuhan dengan hati bersih, tulus dan ikhlas. Kenapa harus bersih pada Allah? Kenapa? Karena dengan bersih pada Allah, kita akan sadar. Ada yang tahu garam? Tahu nggak garam? Rasanya apa? Harganya? Murah. Ingat ya, garam yang rasanya asin dan harganya murah itu sehari tidak ada garam, dunia merasa hampa. Lalu orang-orang akan bertanya, di mana kantor kasih itu, di mana kantor kasih? Ya kan? Padahal garam itu rasanya asin, harganya mungkin kita hari ini adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, tidak ada. Mengapa kita kecil dan miskin? Tapi jadilah orang kecil dan miskin itu yang dirindukan sekarang, sehingga tidak hadir di situ. Orang bertanya, di mana dia? Di mana dia? Di mana? Di mana? Kenapa? Karena kita memberikan manfaat yang besar. Itu yang
Kemudian doa dan baktikan diri untuk kepada Tuhan dengan hati bersih. Di hidup ini kalau kita tidak berbakti kepada Tuhan, maka kita belum termasuk makhluk yang beriman. Nah, bakti kepada Tuhan yang baik adalah bakti yang didasari dengan ikhlas. Kata Rasul, la Islam illa bi jamaah, la jama'ata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah, wala ta'ah illa bi. Belum sempurna Islam seseorang kalau dia tidak mau berjamaah, kalau dia tidak mau berkumpul dengan masyarakat yang lain. Tidak ada artinya satu jamaah illa biar adanya seorang pemimpin. La timarah illa bita'ah. Tidak ada artinya seorang pemimpin kalau tidak ditaati. Wala ta'ata illa biikhlas. Dan tidak ada artinya sebuah ketaatan tanpa didasari oleh ikhlasan. Orang yang berbuat sesuatu tanpa keikhlasan itu ibarat debu di atas batu, lalu turunlah hujan cepat dan batu itu kembali. Fakal kabur sol. Cukup dari saya. Sumber yang sudah hadir, mohon maaf jika ada kesalahan saya selama 2 hari di tempat ini, dari kemarin siang, malam, terus pagi. Insya Allah nanti malam saya akan kembali ke Medan. Hari Senin saya sudah harus masuk kerja. Ingin berlama-lama di sini dengan saudara-saudara saya yang di sebelah ini. Apa yang saya sampaikan beberapa waktu ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sinolo bisa berkembang sangat baik. Lagi manfaatkan cara berpikir holistik masyarakat itu dengan mengisi opini kita tentang kualitas pendidikan Muhammadiyah. Hidup Muhammadiyah, insya Allah kita akan mendapatkan penghidupan yang layak di Muhammadiyah. Kuncinya apa tadi? Hidupilah Muhammadiyah. Kata penutup hari ini, Tuhan tidak pernah memberikan kita rezeki langsung dari tangannya, tetapi Dia titipkan kepada tangan orang lain yang layak untuk dititip. Siapa yang pernah dikasih Allah uang? Ada yang masuk? Ada? Dapat duit pingsan di hati kita. Tangan Allah turun hati kita. Iya. Jadi Allah tidak pernah memberikan kita rezeki langsung dari tangannya, tetapi Allah titipkan kepada tangan orang lain yang layak untuk dititipi. Oleh karena itu, tebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan di muka bumi agar semakin banyak rahmat Allah untuk menitipkan rezeki buat kita. Kalau saya bermusuhan dengan Pak Adi, kira-kira Pak Adi undang saya nggak? Pak Adi paling nakal banyak, kira-kira ngasih saya nggak? Enggak, kenapa? Karena tangan Pak Adi tidak layak dititip Allah untuk menyampaikan rezeki kepada saya, karena antara saya dan Pak Adi tidak ada silaturahim. Karena itu sekali saya katakan, tebarkan sebanyak-banyak kebaikan di muka bumi ini agar semakin banyak tempat Allah menitipkan rezeki untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah.